Jika di video sebelumnya kalian sudah menyimak faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, ada apa saja? Ya, ada gen dan ada hormon. Jika ada faktor internal, otomatis harus ada yang namanya faktor eksternal. Mau tahu lebih lanjut faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan? Simak ulasan berikut ya. Hari ini kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Oke, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa faktor pertumbuhan itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu ada gen dan ada hormon. Nah, hari ini kita akan belajar faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Apa saja dia? Nah, ini dia. Cahaya, suhu, media tanam, kelembapan, pH, dan air. Nah, kita akan coba ulas satu-satu bagaimana peranannya. Oke, pertama cahaya. Nah, cahaya ini memegang 4 peranan penting dalam pertumbuhan tumbuhan, karena yang pertama berpengaruh dalam peristiwa etiolasi, fotosintesis, fototropisme dan kerja oksin, dan fotoperiodisme. Nah, sekarang kita akan lihat satu-satu. Etiolasi. Pernah nggak kalian melihat kecambah itu yang ditaruh di tempat gelap lebih cepat tumbuh daripada yang diletakkan di tempat yang terang? Tapi batangnya itu rapuh, nggak kuat dan berwarna lebih pucat. Nah, kenapa? Karena memang kan kemarin kita sudah bahas auksin itu sifatnya peka terhadap cahaya atau sensitif terhadap cahaya. Jadi ketika kena cahaya, auksin itu akan rusak. Nah, kalau nggak kena cahaya, auksinnya bekerja dengan maksimal. Artinya apa? Tumbuhan bisa tumbuh dengan tinggi. Ya, tingginya melebihi tinggi dari normal. Hanya saja pembentukan klorofilnya itu akan terganggu. Nah, makanya dia batangnya rapuh, tidak kuat, rebah, dan warnanya lebih pucat. Nah, ini adalah contoh dari tanaman yang mengalami etiolasi. Nah, next yang kedua, peranan cahaya matahari. Udah jelas ya, cahaya matahari itu berperan sebagai bahan baku dari fotosintesis. Kenapa? Karena memang energinya itu didapat dari cahaya matahari. Nah, selain itu, cahaya matahari juga berperan dalam pembentukan klorofil. Juga dia akan mengatur buka tutupnya stomata. Nah, buka tutupnya stomata ini terkait dengan kemampuan tumbuhan untuk menghirup CO2 dan juga peristiwa respirasi pada tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan kekurangan klorofil, inilah tadi yang terjadi. Yang terjadi itu adalah klorosis, ya. Jadi kondisi di mana daunnya menguning, pucat akibat pembentukan klorofil yang terhambat. Nah, selanjutnya ada fototropisme dan kerja oksin. Ini keduanya adalah hal yang saling berkaitan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa percobaan Lenn itu dilakukan untuk membuktikan bahwa oksin peka terhadap cahaya. Jadi, tanaman yang diberikan cahaya hanya dari satu sisi akan menyebabkan oksinnya pindah ke sisi yang tidak terkena cahaya. Nah, akibatnya apa? Tanaman yang sisinya tidak terkena cahaya akan tumbuh lebih tinggi. Ketika tanaman tersebut tumbuh lebih tinggi atau tumbuh lebih panjang, maka arah pertumbuhannya akan berubah. Berubah bagaimana? Dia akan berubah membentok menuju arah datangnya cahaya. Nah, gerakan tumbuhan menuju arah datangnya cahaya itu dikenal dengan istilah fototropisme. Nah, fototropisme terjadi akibat adanya kerja oksin. Nah, terakhir, peranan dari cahaya. Cahaya itu berperan dalam peristiwa fotoperiodisme. Jadi, fotoperiodisme itu adalah respon pembungaan pada tumbuhan akibat lama waktu penyinaran. Jadi, ternyata untuk bisa berbunga, tumbuhan itu memiliki waktu penyinaran tersendiri. Nah, siapa yang berperan? Yang berperan itu adalah pigmen fitotroph. Jadi,
Fotoperiodisme itu membedakan tanaman menjadi 3 kelompok. Ada long day plant. Long day plant itu berarti tumbuhan yang butuh cahaya lebih banyak dibandingkan waktu gelapnya. Ya. Kemudian ada short day plant. Kalau short day plant itu berarti kebalikannya. Butuh cahaya lebih sedikit daripada waktu gelapnya. Dan kemudian netral day plant. Kalau netral day plant itu sama saja, ya. Jadi perbandingan antara waktu gelap dan terang itu sama. Di sini bukan siang dan malam, tapi gelap dan terang. Nah, contoh long day plant itu adalah tumbuhan bayam. Sedangkan short day plant itu adalah tanaman kembung, dan netral day plant itu tanaman bunga matahari. Makanya kalian bisa tahu kenapa sih kembung jarang sekali kita lihat berbunga ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah faktor suhu. Nah, di sini suhu berperan penting karena dia mengendalikan reaksi kimia dan biologis tumbuhan. Ini terkait kerja enzim. Ya. Nah, suhu juga mempengaruhi proses perkecambahan. Karena pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas bahwa perkecambahan itu terjadi di tempat yang teduh efektifnya. Kemudian dia juga berperan dalam peristiwa respirasi, dormansi, pematangan, pembuahan, dan pebuahan. Nah, di sini hal yang harus digarisbawahi, setiap spesies tumbuhan itu punya suhu optimum sendiri. Makanya kalian sering melihat ada tumbuhan dataran tinggi, contoh apel. Apel itu kalau ditumbuhkan di daerah Riau yang daerah dataran rendah itu tidak akan tumbuh dengan maksimal. Ya, sama juga halnya dengan beberapa tumbuhan yang memang hanya bisa hidup di habitat tersendiri. Jadi dia punya suhu optimum sendiri. Nah, saat suhu terlalu tinggi, tanaman akan kekeringan karena laju transpirasi atau penguapannya tinggi. Dan suhu tinggi itu juga menyebabkan enzimnya rusak. Saat enzim rusak, tumbuhan tidak bisa bekerja. Tapi saat suhu rendah, enzimnya tidak aktif. Berarti apa? Tumbuhan harus hidup pada suhu yang sesuai. Kita lanjut media tanam. Nah, media tanam ini berkaitan dengan unsur hara ya yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam media tanam itu harus menyediakan yang namanya unsur hara makro dan unsur hara mikro. Kalian bisa lihat apa-apa saja sih jenis unsur hara makro? Ada N, P, K, S, C, A, N, G. Kemudian apa saja unsur hara mikro? Itu ada Fe, besi, Zn, seng, tembaga, boron, mangan, silikon, molibdenum, natrium, kobalt, fluorid. Nah, itu adalah unsur-unsur yang diharapkan harus ada di tanah sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan yang optimal. Nah, media di sini sama ya, baik itu media tanah maupun media hidroponik. Selain itu, media tanam itu juga harus punya drainase dan aerasi yang baik, karena berkaitan dengan penyediaan oksigen dan penyediaan air di dalam tanah. Selanjutnya adalah kelembapan dan air. Nah, ini saling berkaitan. Kelembapan dan air itu berperan karena yang pertama ya, inhibisi nggak akan bisa terjadi tanpa adanya air. Kemudian air sebagai pelarut, dia yang akan melarutkan bahan makanan, melarutkan nutrisi, lalu kemudian membawanya naik ke daun untuk fotosintesis dan mengedarkannya lagi ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Selain itu, air juga berperan untuk menjaga suhu tanah supaya tetap stabil dan kemudian membantu metabolisme sel. Berarti dalam peristiwa respirasi, dalam peristiwa fotosintesis, itu air sangat berperan penting. Nah, terakhir itu adalah pH. pH tanah yang ideal untuk pertumbuhan dari tumbuhan itu harusnya adalah netral. Nah, netral itu angkanya sekitar 7. Kasus yang terjadi, pH tanah ada yang tidak seimbang. Berarti ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa. Sehingga tidak memungkinkan atau tidak optimal untuk proses pertanian. Contoh nih, di Riau terkenal punya lahan gambut yang besar.
Lahan gambut itu punya pH yang asam, sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pertanian. Tapi, kita tidak bisa juga bergantung dengan daerah lain selamanya. Nah, kita bisa mengakalinya dengan cara memberikan senyawa tertentu untuk membuat pH tanah tersebut jadi netral. Apa itu? Jika tanahnya asam, maka kita bisa berikan kapur dolomit. Kapur yang punya pH basah itu diharapkan dapat menaikkan pH tanah menjadi netral. Sedangkan jika tanah yang dimiliki kita itu bersifat basah, maka kita bisa berikan bubuk belerang dengan harapan pH yang tinggi tadi dapat turun sehingga tanaman bisa berkembang dengan baik. Oke. Untuk penjelasan kali ini sampai di sini